Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Fattah selaku dosen ilmu tasawuf yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dari program studi PGMU 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi memahami tasawuf dan ilmu tasawuf. Tasawuf menurut bahasa memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah sofa, yang artinya suci. Orangnya dikatakan sebagai sufi karena orang-orangnya banyak melakukan ibadah, terutama puasa dan sholat. Puasa memiliki 2 fungsi. Yang pertama, mudah melaksanakan ibadah, apalagi ketika puasa Ramadan, ibadahnya meningkat. Dan yang kedua, meninggalkan atau menjauhkan diri dari maksiat. Pengertian tasawuf yang kedua adalah shaf atau barisan. Barisan dalam sholat. Barisan paling depan itu paling banyak mendapat pahala. Barisan pertama ditempati oleh orang yang cepat datang ke masjid dan banyak membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian tasawuf yang ketiga adalah Ahlus Sufa, yaitu para sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaannya yang ada di Mekah, atau hidup di Madinah dengan cara yang sederhana. Tasawuf menurut istilah artinya ilmu untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan memberi pekerti supaya terbebas dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, seperti iri, dengki, sombong, ria, hasud, dan lain-lain. Sejarah tasawuf awalnya sebagai bentuk penolakan terhadap sifat pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Kepentingan pragmatisme adalah kepentingan sekarang atau kepentingan secara duniawi saja, atau bisa disebut sebagai kepentingan secara sesaat. Yang kedua adalah materialisme. Materialisme adalah suatu sikap atau sifat seseorang yang hanya memikirkan materi saja. Dan yang terakhir adalah hedonisme, hanya memikirkan kepentingan duniawi saja tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Gerakan tasawuf muncul pada abad kedua Hijriah. Dulu pada zaman Rasulullah belum ada gerakan tasawuf karena ilmu nahwu, shorof, dan fikih munculnya ketika bukan zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi tidak ada gerakan tasawuf karena aktivitas keagamaan semuanya terpusat kepada Rasulullah. Ketika abad kedua Hijriah, saat ekonomi dan sosial kehidupan mulai mapan, orang mulai lalai kepada sisi rohani. Gaya hedonisme pun mulai menjadi fenomena umum. Saat itu mulailah tumbuh gerakan tasawuf sekitar abad kedua Hijriah. Gerakan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada manusia supaya tidak lalai dalam hakikat hidup, agar manusia itu tahu bahwa setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Supaya orang itu sampai ke tujuan tasawuf untuk mendapat ridha dari Allah atau melihat Tuhan dengan mata batinnya, itu harus melalui mahkomat, jamak dari makom. Mahkomat dikatakan sebagai stasiun atau tempat untuk para salon sufi untuk menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri ke tempat selanjutnya. Puncaknya itu adalah untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli, mahkomat yang harus dilalui oleh para sufi untuk sampai ke tujuannya ada 6. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu adalah meminta ampunan kepada Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Syarat-syarat bertaubat itu, yang pertama harus menyesal, yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga adalah menggantinya dengan perbuatan yang baik. Dan yang kedua adalah zuhud. Zuhud itu menjauhkan diri dari dunia materi, diwujudkan dengan cara muslah. Muslah itu adalah menyingkir dari kehidupan yang ramai atau dari orang-orang jahiliyah. Yang ketiga adalah fakir, memilih kehidupan miskin. Di sini miskin dimaksudkan hanya memperoleh dunia hanya dengan kebutuhannya saja atau tidak berfoya-foya. Yang keempat adalah sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar untuk dalam tertimpa musibah.
Dan yang kelima adalah tawakal. Tawakal itu adalah pasrah kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Yang terakhir adalah ridho. Ridho adalah makom yang paling tinggi. Harus merasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sesuatu itu tidak mengenakan. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah tasawuf akhlak, lebih menekankan kepada nilai moral atau etis. Jadi seorang tasawuf itu harus memiliki moral yang baik, memiliki akhlak yang baik, dan sopan santun yang baik. Yang kedua adalah tasawuf amali, mengutamakan kepada kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual setiap melakukan ibadah. Dan yang terakhir adalah tasawuf falsafi, lebih menekankan kepada masalah fisik yang di luar nalar atau rasio terkait dengan ilmu gaib. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.